Warisan yang bersifat kekal. Amsal 10 ayat 25. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah dasar yang abadi. Apa yang tersisa dari hidup dan pengaruh Anda? Jika Anda hidup dengan jahat, Tuhan akan memusnahkan Anda di dunia ini dan menyerahkan Anda pada penderitaan kekal di dunia berikutnya. Jika Anda menjalani kehidupan yang benar, Tuhan akan memberkati Anda dan keturunan Anda. Tuhan memberi Anda kemuliaan dan kekayaan kekal bersama Dia di surga nanti. Pelajaran yang mudah: jauhi kejahatan dan lakukan kebaikan. Tempat tinggal pada zaman Salomo adalah tenda atau rumah tanpa fondasi yang menjorok ke dalam tanah. Badai dapat menghancurkan dan menghilangkan bangunan rumah seluruhnya, sehingga tidak dapat ditemukan sama sekali keesokan harinya. Tetapi kastil yang dibangun kuat dengan fondasi batu jauh ke dalam tanah akan dapat menahan hembusan angin dan tetap berdiri tegak. Seluruh kota perumahan tanpa fondasi yang kuat akan dilenyapkan oleh angin dan hujan. Namun, banyak negara memiliki bangunan atau fondasi yang masih berdiri setelah cuaca ratusan atau ribuan tahun. Apa yang membuat perbedaan? Ya, jawabannya adalah bangunan tersebut memiliki fondasi yang kokoh. Demikian juga dengan kehidupan yang dibangun di atas dasar yang kokoh dari firman Tuhan akan bertahan hidup sampai pada penghakiman yang besar. Ketika angin puting beliung lewat dengan dahsyat, semua orang jahat akan dicabik-cabik dan tidak pernah terlihat lagi. Sebaliknya, orang-orang saleh yang membangun kehidupan kokoh dan meninggalkan warisan yang langgeng, mereka akan melanjutkan untuk tinggal selamanya di surga. Orang jahat telah datang dan pergi selama ribuan tahun. Kedatangan dan kepergian mereka seharusnya tidak mengganggu orang benar. Pemirsa yang budiman, kita seharusnya membangun keluarga yang langgeng dengan keyakinan dan dasar iman yang kokoh. Marilah kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mewariskan sesuatu yang bersifat kekal pada generasi penerus kita. Kejahatan adalah cara yang pasti untuk mempersingkat hidup Anda dan merusak harapan Anda. Tetapi kebenaran akan memperpanjang hidup Anda. Kesusahan pasti akan datang dan membinasakan orang fasik. Tetapi orang benar tetap kokoh, berdiri di atas fondasi yang tidak dapat digoyahkan. Kontras antara orang jahat dan orang benar ini adalah salah satu tema utama dari Raja Salomo. Ketika Anda memilih gaya hidup jahat, Anda menggerakkan penghakiman supranatural Tuhan terhadap Anda. Dan tentunya karena perbuatan jahat Anda, maka hukuman akan menimpa Anda. Apabila kita hidup asal-asalan saja dan hidup kita sekedar mengejar kemewahan serta kesenangan dunia, maka hasil yang kita dapat yaitu kita tidak mewariskan sesuatu yang bermanfaat dan bersifat kekal. Satu waktu saya merenung dengan hidup ini, bahwa suatu hari saya akan meninggalkan dunia ini, entah karena sakit berat atau karena usia tua. Saya berpikir, apa yang akan saya tinggalkan pada waktu saya meninggal? Saya ingin meninggalkan warisan yang bersifat kekal, serta saya harus membagikan kabar baik bahwa atas dasar anugerah Tuhan, saya diselamatkan melalui iman saya kepada Yesus yang mati bagi saya. Atas dasar pemikiran tersebut, saya mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan. Dan saya mulai membuat konten-konten rohani secara audio visual, agar pemahaman iman saya dapat dilihat oleh generasi-generasi muda, sekalipun saya sudah tiada di dunia ini. Pemirsa yang budiman, apa pilihan Anda hari ini? Apa yang akan Anda kerjakan selama hidup Anda di dunia ini? Sodom menolak hukum seksual Allah. Akibatnya, api dari surga menghancurkan semuanya. Firaun melecehkan umat Allah. Akibatnya, Tuhan menghancurkan negerinya dan menenggelamkannya di Laut Merah.
Ahab menolak nabi-nabi Tuhan. Akibatnya panah nyasar membunuhnya di dalam pertempuran. Serta anjing memakan istrinya. Kepala 70 putranya dipenggal. Dan putrinya membunuh menantu laki-lakinya. Sangat tragis. Yudas memilih mengkhianati Yesus Kristus. Dan dengan sangat sedih dia membuang uang yang dia dapat serta dia menggantung diri. Alexander the Great, dia menganggap dirinya hebat, tetapi dia dan keluarganya terputus dan tidak ada lagi. Apa yang terjadi dengan ambisi Cleopatra dan negara yang dia kuasai? Dapatkah Anda menemukan sisa-sisa Attila, Genghis Khan, Raja Nero? Di mana orang-orang yang pernah populer tersebut? Orang-orang ini dan sebagian besar bangsa mereka telah hilang dari muka bumi. Atau kalaupun ada, mereka menjadi bahan karikatur, tergambar wajah mereka dan juga kejayaan mereka sebelumnya. Orang benar dicatat di dalam firman Tuhan. Abraham adalah bapa orang beriman. Yonadab atas dedikasinya, ia memiliki keturunan yang tidak terputus. Tuhan membangun kerajaan Daud. Tuhan membangun Daud warisan abadi melalui putranya yang duduk di atas tahta surgawi. Perkenan Tuhan tidak terbatas pada beberapa pahlawan iman ini. Jika Anda dengan rendah hati berjalan di hadapan Tuhan dan hidup dengan benar menurut standar Alkitab, Tuhan akan memberkati Anda. Selain itu, ada janji untuk keturunan Anda. Charles Darwin dan halusinasinya telah berlalu sepenuhnya. Tetapi William Tyndale, Billy Graham telah memberikan warisan dan landasan yang kekal. Dan saat ini mereka berada di bawah mezbah Tuhan. Lain halnya, Putri Diana telah meninggal dunia dan meninggalkan monumen perjinahan dan aib. Sementara King James pertama memberi dunia sebuah buku yang menyandang namanya dan diberkati oleh Tuhan di atas semua buku lainnya. Apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk membangun pengaruh abadi dan kehidupan yang tidak pernah hancur? Peganglah kebenaran, iman, pengharapan, dan kasih. Lakukan sesuatu yang memiliki sifat yang kekal hingga satu saat nanti Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, betapa indahnya ketika kita mendengarkan kata-kata ini yang muncul dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, serta membagikannya pada banyak orang dari generasi satu ke generasi lain. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda akan lakukan? Lakukanlah sesuatu yang memiliki nilai yang kekal.